Nanti perlu panjenengan ketahui, kalau kemarin kita ada studi ilmunya, mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Kenapa kok dikatakan plus? Praktek pembuatan pupuk vokasi Jadi kalau kotoran dan ternak VOC itu Pak, plus. sapi ataupun kotoran apapun itu sebetulnya bukan nutrisi, tetapi bahan. Bukan nutrisi organik, tapi bahan organik ya. Nanti bahan organik tersebut akan kita olah menjadi nutrisi. Jadi kalau jenengan kasih ke lahan, mereka akan melalui proses Pak, belum bisa dimakan. Diolah dulu melalui proses fermentasi alam kita. Dekomposisinya melakukan dekomposisi. Nah, dengan kegiatan seperti ini kita bikin vokasi, kita percepat. Ini waktunya cuma 20 hari. Tetapi kita langsung membuat vokasi plusnya karena di sini akan kita tambahkan agensi hayati. Agensi hayati itu merupakan mikroorganisme yang mereka tujuannya untuk memproteksi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Ya, jadi saya sampaikan bahwa untuk memproteksi serangan hama nanti kita akan memakai metarisium ya Pak ya. Nah ini kalau ada ulat-ulat nanti menyerang tanaman panjenengan Pak Nun Sewu, itu nanti mereka akan tidak bisa berkembang dengan maksimal dan juga akan mati pelan-pelan ya. Jadi tanaman bisa diproteksi. Kemudian untuk ini kan serangan hama, termasuk hama lainnya. Kemudian ada juga ini kita memakai juga untuk melawan jamur ya, trichoderma. Jadi ini biasanya kena penyakit disebabkan oleh jamur, nanti kita gunakan trichoderma. Kemudian ada satu lagi yang ini yang namanya PF ya. Benar. Nah, ini PF ini fungsinya adalah memproteksi tanaman dari penyakit bakteri. Biasanya sering terjadi pada tanaman lombok. Lah, kalau tanaman tebu panjang kresek itu Pak ya, itu disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri samping monas ya. Dan nanti dia akan memproteksi ya. Namun demikian manajemen untuk budidaya juga harus bagus Pak, tidak hanya diproteksi saja, juga termasuk pengairan, perawatan, pengendalian gulma ya. Kemudian dari bahan-bahan ini nanti kita campurkan ke dalam 1 liter air, 200 liter, mohon maaf, 200 liter air. Ini untuk pembuatan 1 ton ya, 1 ton. 1 ton rumusnya adalah kebutuhan bahan cairnya ini 200 liter. Bahan padatnya 1 ton itu terdiri 1 ton kotoran ternak ya, itu bisa campur kotoran sapi, kemudian kotoran kambing, kemudian ditambah 1 kental arang sekam. Yang tadi jangan ratakan tadi ya. Ini untuk bahan padatnya. Kemudian 1 kental kapur dolomit. Kapur dolomit nanti untuk pengatur pH-nya Pak ya. Biar nanti pH-nya menjadi pH yang stabil. Kemudian ada lagi ukuran yang 10 kiloan. Kalau 10 kilo itu nanti kalau kita campur untuk katul, itu starternya juga ya Pak ya. Starternya juga nanti untuk kemudian makanan dari dekomposernya nanti. Kemudian kita tambahkan urea. Urea nanti bahan nitrogennya untuk juga mempercepat prosesnya ya, untuk dekomposisi daripada bahan tersebut. Kemudian untuk bahan cairnya kita tambahkan ini yang tidak kalah pentingnya adalah MOL, mikroorganisme lokal. Biasanya kalau bapak-bapak tidak punya seperti ini, bisa memakai E4 ya. E4 beli di toko-toko pertanian. Tapi ini kita memakai khusus. Ini merupakan produk istimewa dari teman dari PPAH ya, Pusat Produksi Agensi Hayati. Secara kebetulan memang ini mulai digunakan untuk pembuatan vokasi. Jadi prosesnya sangat maksimal. Dan ini memang tertentu tidak ada dijual di toko pertanian. Tapi kalau Bapak ingin membeli di toko pertanian itu biasanya memakai E4 ya. Jadi dalam 200 liter nanti kita memakai dekomposernya ini Pak. 2 liter 2 botol. Ini yang tugasnya nanti merombak. Nah, nanti ini posisinya bakterinya nanti bekerja merombak, mempercepat proses fermentasi ya. Dan nanti ini dalam kondisi masih tidur nanti kita kasih makan yang manis-manis. Makanya kita nanti campurkan kata 10 liter. Nah, benar. Jadi dalam 1 ton itu nanti apa Pak? Tadi sudah paham berapa banyak 1 ton? Itu campuran kotoran sapi, kotoran kambing. Kemudian 1 kental apa Bapak-bapak? Arang sekam, betul. Ditambah lagi 1 kental kapur dulu. Kemudian 10
kilo betul 5 kilo urea. Ingat, ureanya nanti kalau jenengan Pak, saya nggak pakai urea subsidi. Cuma kalau nggak pakai urea subsidi cukup memakai 1 kilo ya, jangan banyak karena komposisinya sudah tidak sama antara yang pupuk urea subsidi dan non subsidi ya, jadi pahami ya. Kemudian untuk bahan cairnya tadi adalah 200 liter air ya, kemudian ditambah 10 liter tetes. Oke, kemudian dekomposernya pakai 2 liter atau 2 botol ya. Kemudian untuk agensi hayatinya monggo. Ini agensi hayati itu banyak Pak. Kalau untuk serangga kita pakai metarisium, trichoderma dan PF monggo. Jangan ingin menambahkan PGPR supaya tanamannya itu lebih subur lagi, istilahnya dalam memaksimalkan penyerapan pupuk bisa tambahkan ada PGPR ada Pak ya. Ingin kalau tanaman padi ingin untuk pengendalian dari pereng pakai bahan yang agensi hayati namanya Paini Pak ya. Memang betul Paini ya. Kalau dulu namanya Mycorrhiza Pak. Kalau Mycorrhiza dulu kan istilahnya itu diganti karena Mycorrhiza katanya itu itu namanya Paini Pak ya. Jadi oh ngelek nih gimana? Nanti fungsinya masing-masing Pak. Kelingan malian. Ya. Nanti monggo bahan-bahan ini nanti dimasukkan ke dalam 200 liter itu airnya tadi ya, kemudian kita aduk rata. Kemudian kita siramkan ke bahan padatnya tadi Pak ya. Makanya saya sarankan kalau membuat itu tipis, nanti pencampurannya enak juga kalau disiram juga merata ke bawah. Nah, satu lagi ada yang tambahan, ada yang lupa ini tadi ya. Ini Bapak-bapak. Ya, biasanya kalau ini sudah dimasukkan kita tambahkan lagi ada pupuk cair. Kita pakainya pupuk organik cair dari elang biru Pak. Kebetulan ini juga produknya BUMN. Oke, nanti 3 kali Pak, 3 kali. Penyampuran mol sama bahan yang lain untuk dari pupuk Bekasi. Air 200 liter dikasih mol 2 botol. Nanti di komposernya kita pakai 2 liter ya, Bapak-bapak. 200 liter. Satu. Ya ini kita tambahkan. Pengen lemu gitu loh. Bandingnya 200 liter itu 2. Pokoknya 1 liter kita, ini 1 liter lah ini. Jadi karena telung ton, itu bikin 3 kali kayak gitu. Ini buangnya berarti mati ya. Pokok penyimpanan bagus enggak? Jangan kena sinar matahari di tempat yang teduh. Sakit. Tapi ada expirednya Pak itu. Tesnya lo sana. Burung. Ya 2 liter di komposer sudah, kita tambahkan lagi pupuk airnya elang biru. Karena di Organik elang biru. Tunggal nih. Organik elang biru. Panen dewi. Bisa gak tak Pak Wit? Manis gak kali. Tasik TK SD kok belajar dia digecek dewe, tanduri dewe, nanti ini jadi panen dewe, mau marem. Tasik suntikannya itu gantian ini. Sampai ini bahannya diparaknya cah anak kalau bias oleh wedok itu. Dia diwujudnya dewe. Kalau waten, nah aku bumbunya kecil kabeh. Oh nih malah kok sak panen ini. Kemudian kita tambahkan untuk plusnya kita tambahkan trichoderma. Trichoderma. Satu Pak 2 Pak Yuli. Kita tambahkan 1 liter ya. Gense Hayati 1 liter merek Trichoderma. Masak sama Tersantre Mas.
penyakit layu bakteri Pengendalian bakteri pakai PF. Kalau tak ada harganya ini. Pokoknya 6.000 arek. Satu botol. Irah no. Jadi 30. Kan peng nih piambake 6.000 peng kira ya. Langganan likur 45 liter 270. Kalau tuh Mas sudah 100 ya. 100 saja itu. Warna pundi niku? 100. Kesantren. Sing pundi? 5 liter. Sing pundi? Sing pundi? Yogane kalau lho, Mbak. Saja itu iki. 100 aja. Komponen biasanya regane biasa. Jarang-jarang Ditambah metaresium untuk pengendalian jamur. Seger Pak Sengak. Pak gitu. Batasnya sing enak. walaupun bukan yang Pengaduan cukup, Pak. ampun sudah cukup monggo sekarang disiramkan ke sana Bapak-bapak sing sampai anu kita riyen Penyampaian bakteri sama air selesai, sekarang diaplikasikan ke lokasi, ke bahan ini. Anu iki di kono sing bolong iki nggih ngali banyu. Yang kohe. saking kula kan saya disebut. Mbak dibocori mriko nggih. Tamriye. Tetes ya. Ini ngaduwe di Pak Cole. Kafilan bareng. Sebelum dikasih mol, diaduk dulu. Ini kan toto langsung. Kompos diaduk. Campuran kotoran kambing, abu sekam, dulu meat sama katul. Ini loh, nah,